Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bar chart dan kurva S. Nah, sebelum kita memulai bar chart dan kurva S, kita harus menyiapkan dulu pertama CPM Indo seperti ini ya, agar kita mengetahui durasi proyek, pekerjaan proyek, dan berapa lama proyek akan berlangsung. Kedua, yang harus kita persiapkan adalah RAB dari proyek yang kita akan buat bar chart dan kurva S-nya. Nah, seperti itu. Setelah kita menyiapkan CPM dan RAB-nya, barulah kita memulai untuk membuat tabel bar chart dan kurva S. Tabelnya berisi beberapa hal. Pertama, kegiatan atau kode kegiatan. Yang kedua, ini ada pekerjaan, misalkan dari persiapan sampai pengecatan. Kemudian ada tabel berisi ES, early start pada CPM. Jadi, waktu mulainya suatu pekerjaan pada proyek tersebut. Kemudian ada durasi, yaitu lama pekerjaan itu akan berlangsung. Kemudian ini ada total biaya diambil dari RAB. Kemudian nanti bobot akan kita hitung. Nah, perlu diketahui bahwa untuk video ini hanya membuat kurva S dari early start dan durasi CPM, bukan untuk rencana kerjanya atau kurva S realitanya begitu. Hanya satu kurva S saja. Nah, setelah itu kita membuat kalender proyek. Nah, kalender proyek ini dibuat per minggu. Nah, untuk jumlah harinya nanti ini disesuaikan dengan jumlah hari pada CPM induk. Misalkan di CPM induk saya jumlah total harinya adalah 124. Maka nanti saat membuat kalender proyek ini jumlah total di akhirnya harus 124 hari. Oke, mari kita mulai. Pertama, ini kita tuliskan kode kegiatan, misalkan dari A sampai L. Kemudian kita tulis juga nama pekerjaannya, misalkan dari pekerjaan persiapan sampai ke pengecatan. Setelah itu, kita kopikan early start dan durasi dari Excel CPM Indo. Ya, untuk cara pengopian bebas ya. Untuk mengcopy data ini, misalkan saya kopikan dulu early start-nya ya. Kita kopikan, blok, copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Early start-nya sudah kita pindahkan, kemudian kita pindahkan juga durasinya. Ya, kita buka kembali CPM Indo. Nih, durasinya kita blok lagi, kemudian kita copy. Kita pindahkan lagi ke Excel yang kurva S. Nih, tinggal di paste saja. Oke. Nah, setelah early start dan durasi ini kita kopikan, selanjutnya kita kopikan juga RAB. Nah, ini didapat dari hitungan RAB kita. Caranya sama, kita buka Excel RAB, kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke Excel bar chart-nya atau Excel kurva S. Ini ya. Nah, untuk di bawahnya kita gunakan AutoSum. Misalkan di sini, klik di sini, di paling bawah setelah harga, kemudian klik AutoSum, Enter. Ya, seperti ini. Kemudian, setelah itu kita hitung bobot. Untuk perhitungan bobot, caranya total biaya per pekerjaan dibagi dengan total biaya keseluruhan dikali 100. Ya, kita coba. Sama dengan buka kurung. Ya, total biaya per pekerjaan kita klik dibagi total biaya keseluruhan. Ini ya. Nah, untuk total biaya keseluruhan ini kita beri dolar. Kenapa?
agar ketika kita menggeser rumus secara otomatis ke bawah, si total biaya keseluruhan ini tidak berubah tempatnya. Seperti itu ya. Kita beri dolar seperti ini, kemudian tutup kurung dikalikan dengan 100. Enter. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah saja. Ya, ketika tandanya sudah plus seperti ini, kita simpan di kanan bawah sel, kita tarik ke bawah. Setelah itu, kita jumlahkan dengan autosum. Klik di paling bawah, klik autosum sampai ke blok seperti ini, enter. Nah, jumlahnya harus 100. Ini ya. Nah, bobot sudah, setelah itu kita buat kalender proyek. Kalender proyek ini saya anggapannya 1 minggu itu adalah 6 hari kerja. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Nah, seperti ini, misalkan dari Senin sampai Sabtu tidak ada hari libur, dari 1 Agustus sampai 6 Agustus kita tulis 6 hari. Nah, sama seperti dari 8 sampai 13 Agustus, jika tidak ada hari libur, saya juga tulis 6 hari. Nah, berbeda dengan tanggal 15 sampai 20 Agustus ini, karena dia ada 1 hari libur, misalkan saja ada hari libur di hari Selasa atau Rabu 1 hari, maka kita tulis 5 hari. Ya, jadi tidak 6 hari kita tulisnya, seperti itu. Misalkan di minggu itu dari Senin sampai Sabtu ada 2 hari libur, berarti kita tulisnya 4 hari, bukan 6 hari. Seperti itu ya. Nah, untuk bawahnya ini adalah total kumulatif hari kerjanya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Untuk awalnya kita samakan dengan atasnya ini 6 hari. Untuk selanjutnya kita kumulatifkan, yaitu jumlah awal ini ditambah hari selanjutnya. Sama dengan kita klik yang ini ditambah dengan total harinya. Enter. Cukup 1 kali saja, kemudian kita geser ke samping. Sampai jumlah harinya sesuai dengan CPM induk. Nah, di CPM induk saya kan 124. Makanya di bar chartnya juga 124. Nah, itu untuk penentuan hari dan kalender proyek. Nah, setelah itu, kita langsung masuk ke hitungan bar chartnya. Membuat bar chart yang ini ya. Kita anggap ini belum ada dulu. Kita kesampingkan. Nah, untuk menghitung bar chartnya, rumusnya yaitu jumlah hari dikalikan bobot dibagi dengan durasi. Sekali lagi, untuk rumusnya, rumus di sini menghitung bar chart yaitu jumlah hari dikali bobot dibagi durasi. Ya, kita contohkan. Kita hapus dulu ya. Oke. Sama dengan ya, buka kurung jumlah hari dikali bobot yang di sampingnya ya. Ini untuk pekerjaan. Nah, untuk bobot ini kita pakai F4 juga agar ketika kita membuat rumus otomatis ke samping dia tidak berubah, bobotnya tetap di tempat. Karena kan kalau harinya jelas pasti berubah. Nah, untuk bobot dan durasi ini kita beri F4 atau dolar. Ya, kita beri dolar pada bobot dan pada durasi. Seperti ini, kemudian dibagi dengan durasi. Nah, durasinya kita beri dolar juga. Kita beri dolar. Oke, seperti ini. Nah, setelah sudah enter. Nah, ini digeser sampai mana? Nah, ini digeser sesuai durasinya. Karena di sini mulainya hari ke-0, berarti 0 ditambah 12, berarti 12 hari. Kita lihat di kumulatif kalender. 12 itu ada di sini ya, pas. Berarti kita seret sampai angka 12 saja.
ya, tidak boleh sampai sini karena di durasinya dia hanya sampai hari ke-12. Oke. Nah, bagaimana kalau start dan finishnya itu bukan di 0 ya, atau tidak pas di angka 12, tidak pas di angka 17? Bagaimana? Nah, caranya saya contohkan yang pekerjaan pintu jendela. Nah, untuk pintu jendela ini, karena dia kan startnya di 32. 32 ini berada pada ini 29 sampai 35. Nah, di sini maksimalnya 29, berarti 32-nya ada di sini. Nah, ini kan 35. Kita tidak bisa memasukkan rumus otomatis seperti tadi. Caranya kita kurangi. Ini mulai hari ke-32, sedangkan di sini 35. Kita kurangi saja. 35 dikurangi 32, maka hasilnya 3. Nah, untuk rumus di sini boleh 35 dikurangi 32 dikali bobot dan dibagi durasi atau otomatis. Kita manual rumusnya. Kalau manual seperti ini. Kita tahu bahwa di sini kita hanya membutuhkan 3 hari, yaitu dari 30, 31, 32. Sekali lagi, kenapa 3 hari? Ini kan batasnya 29. Sedangkan yang kita butuhkan adalah hari ke-32. Maka di sini kita hanya butuh 3 hari. Kita hitung dari tanggal 30, 31, dan 32. Maka kita tulis 3 hari secara manual. Kemudian kita kalikan dengan bobot. Misalkan yang ini ya, kita fokus ke pintu jendela. Ini saya contohkan untuk manualnya. Kalikan bobot, kita kasih $. Kemudian kita bagi dengan durasi. Dibagi durasinya yang ini. Oke, kita kasih $. lagi. $, enter. Nah, ini sama ya hasilnya. Kalau ini dengan manual, jadi 3-nya langsung kita tulis. Kalau yang atas, 3-nya itu dari rumus. Rumus pengurangan 35 dikurangi 32. Seperti itu ya, bebas. Jadi mau manual atau dengan rumus juga boleh. Yang penting hasilnya sama. Nah, itu untuk startnya. Untuk finishnya bukan berarti durasinya 36, kita selesai di hari 36. Berarti di sini ya, tidak mungkin. Nah, untuk menghitung lama kerjanya atau akhirnya kapan, kita jumlahkan startnya dengan durasinya. Berarti 32 ditambah 36. Berarti 68. Maka pekerjaan kusen ini akan selesai pada hari ke-68. Kita cek di kalender. Itu di sini ya. Nah, 68 itu di sini. Ya. Karena di sini kan batasnya 64. Berarti 68 ada di sini. 65 sampai 70 ada di sini. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau ini manual. Manual dari mana? Nah, di sini kan batasnya 64. Kita butuh selesai itu 68. Kita hitung. Berarti 65, 66, 67, 68. Maka kita butuh 4 hari. Makanya di sini saya tulis 4. 4 hari dikali bobot dibagi durasi. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, semua pekerjaan kita hitung sesuai early start dan durasinya. Nah, untuk pembuatan bar chartnya, nah seperti ini ya, untuk barnya atau batangnya, ini gampang sekali. Kalian tinggal buka menu insert, ya, kemudian pilih illustration, pilih cell. Pilih yang line biasa aja ya, seperti ini, pilih line. Kemudian kalian gambar sesuai batas waktunya. Ini kan misalkan hanya 2 minggu. Setelah ini kalian edit saja, ketebalannya mau berapa, disesuaikan. Misalkan seperti ini. Kemudian warnanya juga terserah disesuaikan. Misalkan mau warna merah seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Ini untuk bar chartnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung kurva S-nya.
sebelum menghitung kurva S atau membuat kurva S-nya, kita totalkan dulu di sini jumlah bobot biaya dan biaya kumulatifnya. Untuk jumlah bobot biaya, ini cukup klik di bawah setiap kolom ya. Klik di bawah sini, kemudian klik auto sum. Ini ya, kita blok dari atas, bukan dari atas banget ya, dari persiapan ini, dari persiapan sampai pengecatan saja. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Jadi cukup satu kali saja rumusnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk kumulatifnya sama seperti penjumlahan kumulatif hari ya. Yang pertama, kita samakan dengan atasnya, sama dengan klik atasnya, enter. Yang kedua, kita jumlahkan yang di samping ini dengan atasnya. Sama dengan yang ini, sampingnya ditambah atasnya. Atasnya H23. H23. Oke, berarti jumlahkan yang samping dengan atasnya, enter. Berarti ini kemudian kita tarik lagi sampai ujung. Nah, ini jumlahnya harus 100%. Jika tidak 100%, maka kemungkinan ada kesalahan saat membuat bar chart di sini. Nah, untuk pengecekannya seperti ini, kita buat sum ke pinggir, ya, pengecekan per pekerjaan. Klik auto sum, kita jumlahkan ke samping tiap pekerjaan untuk mengecek bobotnya sama atau tidak. Enter. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita cek satu-satu. Misalkan pekerjaan persiapan, hasil dari bar chart kita bobotnya 5,18. Di sini betul tidak? 5,18. Nah, itu dicek satu-satu sampai pekerjaan yang pengecatan. Jika di sini jumlahnya tidak 100. Sekali lagi, wajib dicek satu-satu antara bobot yang kita kerjakan pada bar chart dengan bobot hasil perhitungan sebelumnya itu harus sama. Ya, jika tidak sama, maka hasil di sininya nanti tidak akan 100. Seperti itu. Nah, setelah menghitung bobot biaya kumulatif, nah langkah terakhir kita membuat kurva S-nya ya. Caranya kita masuk menu insert. Nah, pilih yang seperti ini ya. Pilih 2D line ya. Kemudian pilih yang pertama. Setelah itu, ini kan masih ngeklik yang salah ya. Select data. Nah, yang di sini ya, kita edit. Yang di blok. Nah, untuk series name ini bisa dikosongkan ya. Nah, untuk series value-nya yang kita klik adalah yang tadi, yaitu jumlah biaya kumulatif. Itu yang paling bawah. Kita klik dari awal sampai akhir yang 100. Kita klik seperti ini, oke. Nah, kemudian data yang di sininya, ya, ini kan yang kiri tadi, legend entry series-nya, ambil blok yang bawah, ya, bobot biaya kumulatif. Nah, untuk yang horizontal kategori atau axis label-nya, nah, kita ambil yang kumulatif kalendernya, ya. Kita klik sampai ke ujung, sampai hari 124. Seperti ini, kita blok ya. Oke, nah setelah ini tinggal klik OK. Nah, ini jadi kurva S-nya. Nah, tinggal kita sesuaikan bentuknya dengan bar chart kita. Ini kita hapus saja. Yang ininya kita hapus. Ini bentuknya sudah mirip ya, melengkung seperti S. Ya, ini kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Kita ubah ke format chart area-nya. Format chart area-nya kita pilih no fill tuh, jadi tidak kelihatan ya. Oke, tapi sebelumnya ini garis-garisnya kita hapus juga. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya terserah ya, warnanya mau warna apa. Misalkan ini saya ubah colornya jadi jangan, misalkan saya ubah jadi orange saja ya. Seperti ini. Nah, ini selesai, tinggal disesuaikan saja bentuknya dengan bar chart kalian. Di chart titelnya dihapus juga saja ya.
Ini tinggal disesuaikan bentuknya dengan bar chart kalian ya. Ini jadi nanti OVS-nya ada, kemudian bar chart-nya juga ada. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan untuk koreksi, berikan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.